Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi anak-anak Bapak semuanya. Semangat pagi. Baik, anak-anak Bapak. Hari ini kita akan membuat tutor pembelajaran perintah yang terdapat di dalam sistem operasi. Contohnya di sini adalah Windows. Sudah Bapak terangkan di sebelumnya bahwasannya perintah di dalam sistem operasi, baik sistem operasi apa saja, apakah dia Windows, apakah dia Linux, apakah dia Linux Debian, dan Android, di dalam sistem operasi ini terdapat dua perintah. Perintah yang pertama dikenal dengan namanya adalah perintah CLI atau Command Line. Ya, perintah yang kita ketikkan sendiri. Ya. Yang kedua namanya perintah GUI, Graphic User Interface, yaitu perintah yang kita kerjakan dengan menggunakan mouse, klik 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 klik, nah, begitu. Memang kalau kita lihat, yang paling gampang itu adalah perintahnya adalah perintah GUI, ya. Tetapi sebagai seorang komputer, kita harus menggunakan perintah secara command line juga, supaya anak-anak Bapak semua tahu, atau anak-anak Bapak ya, dan tahu bahwasannya perintah CLI itu adalah juga perintah yang bisa kita lakukan di dalam sistem operasi. Baik, jadi judul materi kita hari ini adalah perintah-perintah yang terdapat di dalam sistem operasi. Bapak akan masuk ke dalam persentase ya menggunakan Microsoft Word supaya kamu nanti tahu bagaimana cara menggunakan dan menjalankan perintahnya. Baik, Bapak akan screen dulu ya, semuanya bisa diperhatikan ke depan ya. Ini Bapak ada masukkan sama ya, ini judulnya anakku adalah perintah di dalam sistem operasi ya, perintah di dalam sistem operasi. Tadi Bapak sudah menerangkan bahwasannya perintah dalam sistem operasi itu dibagi atas dua. Ini dia, perintah GUI dan perintah CLI ya. Perintah GUI ya itu adalah perintah yang kita lakukan dengan mouse secara grafik ya. Ini perintah sistem operasi yang paling gampang untuk saat ini. Yang kedua adalah perintah secara teks atau CLI, Command Line Interface, yaitu perintahnya diketikkan secara manual ya. Jadi kita ketikkan secara manual dia, namanya perintahnya adalah CLI. Di sini Bapak akan menerangkan sama anak Bapak yaitu bagaimana cara menggunakan perintah CLI ya. Perintah CLI, kalau anak Bapak mau masuk ke perintah CLI, itu anak Bapak ketikkan CMD pada type here to search di paling bawah ya. Yang paling bawah itu ada yang paling bawah di taskbar kita ada type here to search. Di situ anak Bapak ketikkan CMD. CMD itu adalah command line. Ya, jadi CMD itu untuk layar untuk mengetikkan command line, perintah baris untuk mengetikkan perintah. Jadi ketikkan CMD, kemudian kamu pilih, kamu enter, maka dia akan masuk layarnya ya, nak ya. Seperti ini. Coba kita lihat kembali ya. Dia akan masuk seperti ini layarnya. Coba sama-sama perhatikan ya. Maka layarnya akan masuk seperti ini. Ya. Nah, coba kamu lihat di situ nakku, bahwasannya ada keluar user HP. Di sebelahnya itu adalah C.2/users/HP. Nah, HP itu adalah merupakan merek daripada laptop Bapak ya. User dia masuk ke dalam folder user, sedangkan C itu adalah drive yang aktif. Di laptop Bapak ini dia ada dua direktori atau drive yang aktif, yaitu C sama D. C Bapak buat sebagai tempat sistem Bapak, sedangkan di D Bapak buat tempat sebagai file-file, folder-folder di laptop Bapak. Jadi setiap Bapak mau menyimpan data Bapak, itu Bapak simpan di drive D. Sedangkan kalau Bapak mau membuat aplikasi, Bapak mau menambah aplikasi, maka Bapak letakkan dia di drive C. Baik, nakku. Sekarang kita mau
merubah drive ya. Kita mau merubah drive dari C ke D, itu cuma mengetikkan perintah D.2. D.2, kemudian kita enter. Secara otomatis, maka dia drive D-nya sudah ada, direkturnya sudah berubah sekarang ke drive D. Ya. Coba kita lihat sama-sama di drive D. Nah, bagaimana Pak kalau kita ingin mau menampilkan file-file atau folder-folder di dalam drive D? Maka anak Bapak bisa mengetikkan dir/w. dir/w. Bapak enter, ini menampilkan semua file dan folder saya. Baik. Nah, bisa anak Bapak garis bawahi, setiap ada yang dia buka kurung, data spasi campur tutup kurung, ya, diawali kurung awal dan kurung akhir, itu menunjukkan dia itu adalah folder. Contohnya lagi ya, ini Y diawali dengan kurung buka dan kurung tutup. Itu adalah merupakan sebuah folder. Kalau kita berbicara tentang folder, maka folder itu adalah tempat kumpulan dokumen-dokumen atau file-file kita. Jadi tempat kumpulan. Kenapa Pak dibuat dia folder? Supaya kita tahu, oh ini dokumen ini, oh ini dokumen ini. Sebagai contoh misalnya, Bapak buat dokumen kerjaan, maka semua kerjaan di situ letaknya. Folder sekolah, maka file-file sekolah di situ letaknya. Jadi folder itu kira-kira macam tempat kumpulan dokumen-dokumen atau file-file kita, supaya kita tahu dengan melihat foldernya, kita tahu, oh ini file tentang ini, oh file ini tentang ini, oh ini file tentang ini. Ya. Jadi seperti itu, Nakku. Sedangkan yang tidak ada kurung awal dan kurung akhir, itu dikenal namanya adalah file. Contoh nih, Nak, ya, ada link.docx, ini file. Karena tidak diawali kurung buka sama kurung akhir. Link.html, ini juga file. Karena tidak buka dengan kurung awal dan kurung akhir. Enak ya? Bisa dipahami kira-kira ya? Jadi kalau ada kurung awal, kurung akhir, itu merupakan folder. Sedangkan kalau ada nanti kita buat tidak ada kurung awal dan kurung akhir, berarti dia adalah file atau dokumen. Caranya bagaimana tadi Pak? Caranya kalau anak Bapak mau melihat file dan folder, itu anak Bapak ketikkan aja dir_w. Ini menampilkan semua folder dan file atau dokumen kita yang terdapat di drive D atau di hard disk yang di drive D. Oke, bisa kita pahami ya. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan sama anak Bapak, yaitu Bapak mau mencoba untuk mengajari kalian, ya, untuk memberitahu kepada kalian bahwasannya Bapak sudah ada membuat beberapa contoh soal yang akan kita kerjakan nanti menggunakan CLI atau Command Line Interface. Setelah itu nanti Bapak akan menerangkan juga bagaimana caranya membuat perintah-perintah ini di dalam GUI ya, supaya anak Bapak tahu perbedaan antara GUI dan perbedaan antara CLI. Kalau nanti kita buat lagi video tentang perintah di dalam sistem operasi Linux dan Android dan yang lain-lain ya, supaya anak Bapak bisa memahami Pak ya. Baik, yang pertama contoh nomor 1, coba kamu lihat ke depan ya, ke monitor kita ya. Buatlah folder di drive D dengan nama cinta. Kita mau bagaimana membuat sebuah folder ya dengan nama cinta di drive D bukan di drive C. Ya. Jadi membuat folder dengan nama cinta. Baik, kita akan coba masuk kembali ke layar komen ya, command line. Baik, Bapak masuk lagi ke command line, ini dia Bapak share sama kamu semua ya. Nah, ini dia command line, layar command line yang Bapak bilang tadi. Bagaimana cara membuat folder dengan nama cinta di drive D? Kita ketikkan MD ya. MD itu singkatan dari make directory. Berarti membuat sebuah folder ya. Spasi, jangan lupa, D.2 backslash. Apa nama folder yang Bapak mau buat tadi? Iya, benar sekali. Benar, 100 untuk kalian. Ya, kita buat nama foldernya adalah cinta. Jadi kita buat MD spasi D.2 backslash cinta. Ini berarti perintah di dalam command line sistem operasi ya. Kita gunakan Windows dulu saat ini ya, menggunakan sistem operasi Windows untuk membuat folder dengan nama cinta di drive D menggunakan perintah command line atau CLI command line interface. Bapak enter ya. Baik.
Nah, pada saat Bapak enter, itu berarti foldernya sudah tercipta. Folder telah tercipta. Nah, bagaimana Pak supaya kita mengetahui bahwasannya folder cinta itu sudah ada, sudah terbuat menggunakan CLI, begitu ya nak ya? Baik, caranya adalah menggunakan dir. dir/w. Ini menampilkan file dan folder yang ada di drive D. Ya, kita enter, maka coba anak Bapak cari. Nah, ada sebuah folder dengan nama cinta. Ini dia. Bapak geser ke atas supaya anak Bapak tahu. Ini ada buka kurung awal cinta, tutup kurung akhir. Ini menunjukkan bahwasannya telah tercipta sebuah folder dengan nama cinta. Ya, telah sebuah folder dengan nama cinta. Pak, apakah sudah ada file di dalam folder cinta ini? Belum ada. Kita masih buat foldernya, sedangkan filenya belum ada. Ya, filenya belum ada. Nah, kalau anak Bapak nggak percaya, kita bisa lihat sayang. Apakah ada filenya tidak di dalam folder cinta tersebut dengan menggunakan dir, ya. Kalau semua file dan folder, dir/w. Tapi kalau kita mau menampilkan file yang terdapat di folder kita tertentu saja, anak Bapak buat dulu Pak drive-nya di mana. Drive-nya adalah D.2. Baru di folder apa yang mau ditampilkan? Cinta. Kita ketikkan cinta. Kita enter. Nah, coba lihat. Bapak geser ke bawah. Kita lihat. Kita mau tahu apakah sudah ada filenya atau belum. Di situ terbuat 0 file. 0 file itu berarti Pak, filenya belum ada ya. Karena kita masih buat foldernya dulu. Ya, foldernya dulu baru kita buat. Tetapi filenya belum ada. Nah, bagaimana Pak supaya folder kita ini bisa berisi dengan file? Yang pertama, anak Bapak buat dulu filenya menggunakan aplikasi apa saja. Apakah Microsoft Word, Microsoft Excel, ya. Nanti kita simpan ke folder cinta kita ini di drive D. Itu yang pertama caranya. Yang kedua, bisa kita copy file ke dalam folder kita ini, ke dalam folder cinta, agar supaya filenya ada. Agar filenya ada di dalam folder cinta. Caranya yang pertama kita buat file masukkan ke dalam folder tersebut. Yang kedua kita bisa membuat dengan cara supaya filenya ada, kita copy. File lain kita masukkan ke situ. Ingat, copy bukan dipindahkan. Copy. Kalau copy berarti sumber tetap ada. Sedangkan di dalam folder ini dia ada filenya. Baik, Bapak akan tampilkan semua filenya kembali. dir/w. Coba anak Bapak lihat, ada nggak sebuah file dengan nama sayang adalah link.docx. Tengok ke monitor kita, ya, ke layar YouTube kita, ya. Ada nggak file dengan nama link.docx? Nah, file ini mau Bapak copy, Pak, ke dalam folder cinta, ya. Maka perintahnya anakku adalah, coba tengok kemari, ini copy. Copy itu kita mau mengcopy kan? Copy, spasi. Apa yang mau di-copy? File. File apa itu? Link DOC. Ketikkan link.docx. Ini dia. Ini file yang mau kita copy. Mau kita copy kemana, Pak? Kita mau copy ke folder cinta. Folder cinta itu dia adanya di drive D. Maka spasi D.2 / masukkan nama foldernya cinta. Ini adalah merupakan sebuah folder, niatnya adalah mengcopy file link.docx, di-copy ke folder cinta yang terletak di drive D. Bisa dipahami nak ya? Ini kita mau mengcopy file link.docx, kita copy ke folder cinta yang terdapat di drive D. Oke, coba kita enter sayang, supaya nampak di anakku. Satu file copied, coba Bapak perhatikan. Satu file copied. Ini menunjukkan bahwasannya link docx sudah kita copy ke folder cinta. Satu file copied, berarti satu file sudah di-copy. Kalau anak Bapak tidak percaya, yuk kita lihat. Kita mau lihat, ada nggak file link docx yang di folder cinta tadi? Bukan nampilkan semua file dan folder ya, tapi kita mau melihat ini satu file yang terdapat di folder cinta. Caranya adalah dir spasi D.2 / cinta. Dir D.2
cinta itu berarti menampilkan file di folder cinta, nak. Sedangkan dir garis miring W itu menampilkan semua file dan folder. Kita lihat, nak. Kalau kita enter ya. Baik, coba anak Bapak lihat. Satu files, ini dia. Satu files. Artinya sudah terdapat satu buah file di dalam folder cinta yang telah kita copy tadi, nak, yaitu filenya link.docx. Perhatikan, ini dia. Link.docx. Berarti sudah ada satu buah file yang tercopy di dalam folder cinta di drive D tadi. Ingat, Bapak sudah mengatakan tadi, folder yang masih kosong bisa berisi file dengan dua cara. Yang pertama adalah mengetikkan file dari aplikasi apa saja, baru kita simpan ke folder tadi, atau dengan cara mengcopy yang kita buat tadi ini. Dengan cara mengcopy, kita masukkan ke dalam folder ini. Baik, bisa dipahami, nak, ya? Oke, sekarang sudah ada satu buah file dengan nama link.docx di dalam folder cinta, ya. Nah, sekarang Bapak akan memerintahkan nama anak Bapak bagaimana merubah folder link.docx tadi jadi yayangku.docx. Kita mau merubah nama file dari link.docx menjadi yayangku.docx, ya. Caranya adalah dengan mengetikkan ren spasi di mana, anakku? Di folder cinta. Folder cinta ditaruh di drive mana? Di drive D. Masukkan foldernya cinta backslash. Apa file yang mau dirubah? Link.docx. Spasi diganti jadi apa? Yayangku.docx. Ini dia. Bapak enter, ya. Nah, maka akan berubah. Dia akan berubah nama filenya, anakku, bukan lagi link.docx, tetapi menjadi yayangku.docx. Kita cek kembali kalau nggak percaya. Dir D.2 backslash cinta. Kita lihat. Maka filenya sudah berubah sekarang, nak, menjadi yayangku.docx. Bisa dipahami, ya? Nah, Pak, bagaimana kalau kita mau mengcopy sambil merubah nama file, Pak? Mengcopy sambil merubah nama file itu bisa kita lakukan dengan perintah adalah copy spasi link.docx spasi di copy ke folder cinta karena di drive D kan. D.2 cinta spasi diganti nama filenya menjadi lala.docx. Ini, nak. Ini adalah merupakan bukan mengcopy saja, tapi mengcopy sambil merubah nama file. File yang mau di-copy link.docx, mau di-copy ke folder cinta di drive D, tapi sampai di folder cinta dia menjadi lala. Kita enter, nak. Coba satu file copy. Ya, kalau nggak ada dia lala.docx, maka dia, Pak, kalau nggak ada ini, Pak, berarti dia ya tetap link.docx nama filenya. Tapi karena kita ini, kita ganti. Oke, kita lihat, sayang. Dir spasi D.2 backslash cinta. Kita enter. Tengok, dua file. Yang pertama, nak, tadi yayangku.docx, ini adalah file link.docx yang kita ganti menjadi yayangku. Yang kedua adalah file juga link.docx, kita copy tapi masuk ke foldernya, langsung kita ubah menjadi lala.docx. Baik, sayang, ya. Ini adalah contoh, Pak, merubah nama file, ya. Kemudian ganti nama file, mengcopy nama file sambil merubah, ya. Sekarang Bapak mau menghapus, sayang. Menghapus file itu menggunakan perintah del. Semisalnya Bapak mau menghapus file dengan nama lala.docx di folder cinta. Caranya adalah del spasi D.2 backslash cinta backslash lala.docx. Ini berarti kita del delete, berasal dari delete del. Jadi menghapus file lala.docx di folder cinta yang terletak di drive D. Kalau Bapak enter, sayang, maka dia akan hilang nanti lalanya. Ini masih ada lala, ya. Ini masih ada lalanya, nak, ya. Ini masih ada lalanya. Kita enter, ya. Nah, hapus nih, Pak. Dir spasi D.2 backslash cinta
Maka Pak, coba cari, lala sudah tidak ada. Bisa dipahami ya? Tidak ada lagi lalanya, sudah hilang dia lalanya ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Pak, bagaimana kalau kita mau membersihkan layar, Pak? Kalau membersihkan layar yang udah kotor ini jangan dipakai stipo atau pakai penghapus. Nanti laptop kita yang rusak jadinya. Kalau mau menghapus, nah kita gunakan membersihkan layar CLS. CLS ini kepanjangan dari clear screen, membersihkan layar. Kita enter ya, maka layarnya akan bersih. Baik sayang, Bapak akan menerangkan yang terakhir, yaitu Bapak mau menerangkan kalau dia time, ini mau memasukkan waktu ke dalam komputer kita, ini nak. Jadi jam sekarang tuh jam 6.15 ya, memasukkan waktu jam 6.15, enter. Kalau nanti Pak kita mau masukkan tanggal, perintahnya date ya, kita bisa masukkan tanggal di situ, tanggal 11, bulan 11, tanggal 17, 2020 ya. Nah, itu dia. Kita CLS kembali, bersihkan layar. Sekarang yang terakhir, yaitu Bapak mau menerangkan bagaimana menghapus folder cinta. Untuk menghapus folder cinta, sayang, itu berarti kita harus menghapus filenya dulu. Jadi semua file harus dihapus dulu. Jadi kalau kita mau menghapus folder, kita harus menghapus filenya dulu. Itu kalau di CLI. Harus kita hapus filenya semua, baru bisa kita hapus foldernya. Karena kalau nggak dihapus filenya, nak, kita nggak akan pernah bisa menghapus foldernya. Caranya, perhatian Bapak, del spasi D.2. Karena Pak, foldernya kan di drive D ya. Foldernya adalah cinta, backslash titik. Ini niatnya nakku untuk menghapus semua file yang terdapat pada folder cinta di drive D. Bapak enter. Are you sure? Yes. Maka nama filenya Pak, filenya sudah terhapus semuanya. Pak, kalau sudah terhapus Pak filenya, nah baru anak Bapak bisa menghapus foldernya. Caranya nak RD spasi D.2 backslash cinta. Kita enter, maka foldernya sudah terhapus. Kita tampilkan nak dir slash we. Maka sudah tidak ada lagi Pak folder cinta. Sudah terhapus di drive D folder cinta. Jadi menghapus folder cinta, kita harus menghapus dulu filenya, baru bisa kita hapus foldernya. Baik anak Bapak, inilah materi kita, yaitu perintah CLI ya, atau command line dalam sistem operasi Windows. Nanti kita akan coba lagi bagaimana menjalankan sistem operasi di Windows dengan menggunakan graphic user interface dan sistem operasi yang lain, Android, Debian, Linux, Debian, dan yang lainnya. Baik, terima kasih nakku materinya. Jangan lupa sayang, jangan lupa like and subscribe supaya Bapak lebih semangat untuk membuat materi-materi yang lain. Semua materi komputer akan Bapak masukkan kembali supaya anak Bapak sukses, menjadi orang yang sukses. Terima kasih sayang, semangat pagi. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.